Lalu bagaimana dengan kita dengan batasan usia yang amat sangat minim, terbatas? Jika dibandingkan usia kita dengan umat Nabi Nuh alaihissalam amat sangat jauh, tidak sampai 1/10-nya. Mereka sampai 1000 tahun, sementara kita hanya 63 tahun, maka berakhirlah kehidupan ini. Apakah ada batasan limit waktu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah, diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla yaqbalu tawbatal 'abdi ma lam yugharghir." Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba. Kapan limit batas waktu berakhir taubat itu diterima Allah? Ma lam yugharghir, sebelum dia ghargharah, sebelum nyawa sampai ke tenggorokan dicabut oleh malaikat, maka sampai saat itu kita tetap diterima Allah bertaubat dengan syarat yang sempurna seperti yang disebutkan di awal kajian tadi. Oleh sebab itu, mari kita kembali ke jalan Allah. Segala kesilapan, kekhilafan, tak ada yang sempurna kecuali Allah. Kesempurnaan hanya milik Allah. Oleh sebab itu, jika kita silap, lalai, lupa, khilaf, maka kita sadar, langsung kembali ke pangkal jalan. Itu yang disebut Allah dalam surat Al-Imran ayat 134. Orang-orang yang bertakwa ketika dia lupa, walladzina idza fa'alu fahishatan, kalau dia lalai, dia lakukan perbuatan fahishah, keji, aw zalamu anfusahum, atau mereka melakukan perbuatan yang menzalimi diri mereka sendiri. Para ulama memahami ayat ini bahwa makna fahisyah artinya dosa, perlakuan, tindakan, sikap, ungkapan, perbuatan yang menzalimi orang lain. Perbuatan dosa itu terbagi kepada dua, satu menzalimi orang lain, satu menzalimi diri sendiri. Baik perbuatan itu menyusahkan, menyulitkan, mengganggu orang lain, maupun orang lain tidak terganggu. Dia lakukan perbuatan itu sendirian di rumahnya, siapapun tidak terganggu, tapi menzalimi diri sendiri, maka itu terhitung juga sebagai dosa. Oleh sebab itu, kesalahan yang diinterpretasikan oleh peradaban barat bahwa ketika mengganggu orang lain saja dianggap salah, ketika tidak mengganggu orang lain, menyakiti diri sendiri dianggap tidak apa-apa. Maka dalam Islam, menyakiti diri sendiri pun dianggap sebagai perbuatan dosa. Mengapa demikian? Karena diri kita ini bukan milik kita, ini milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, milik Allah. Oleh sebab itu, tubuh kita, mata kita, kulit kita, jika kita sakiti, kita makan yang tidak semestinya, kita konsumsi yang diharamkan Allah, maka sesungguhnya kita sudah berbuat zalim pada diri sendiri dan kita melakukan perbuatan dosa. Orang yang bertakwa, ketika dia melakukan itu, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, mereka langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak sekedar hanya ingat, setelah ingat fastaghfaru lidzunubihim, langsung segera bertaubat, beristighfar, mohon ampun, dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Tak ada yang dapat mengampuni itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah berzikir dengan Allah, mohon ampun kepada Allah, walam yusirru, memutuskan hubungan, putus kontak dengan perbuatan maksiat. Walam yusirru, tidak lagi melanjutkan perbuatan yang sama di masa yang akan datang. Ala ma fa'alu, atas apa yang mereka lakukan. Wahum ya'lamun, dalam penuh kesadaran dia tidak lagi melakukan perbuatan dosa. Itulah yang diharapkan dari seorang hamba Allah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perjalanan hidup manusia, sejak dia dilahirkan oleh ibunya sampailah ke liang lahat, sejak proses awal kelahiran sampailah kematian, penuh dengan ujian dan cobaan. Dalam menjalani hidup tak ada manusia yang lepas dari silap dan salah. Sedangkan Nabi Adam alaihi salam saja pernah silap, pernah khilaf, beliau pernah salah memakan buah khuldi. Apalagilah kita manusia yang tidak pernah mendapatkan wahyu, yang jauh dari hidayah Allah. Maka ketika kita silap dan salah, masih manusiawi. Manusia yang baik bukanlah manusia yang tidak pernah berbuat salah. Manusia yang baik adalah manusia yang pernah khilaf, pernah salah, akan tetapi dia tidak larut dalam kesalahannya, segera memperbaiki diri, mencari jalan kebenaran, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan orang-orang yang sudah berada di jalan Allah, ketika dia lihat saudaranya dalam keadaan bergelimang dosa, dia tidak lihat begitu saja, tapi dia bawa ke jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ud'u ila sabil rabbik", ajaklah orang lain ke jalan Tuhanmu dengan cara bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara hikmah, santun, lembut, baik. Wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik, lewat perilaku, lewat perbuatan, lewat tindak tanduk kita, lewat kelembutan maaf hati kita. Orang menjadi simpati, lembut hatinya melihat apa yang kita lakukan. Andai pun perlu berdebat juga, andai, karena manusia ini tak sama tipe dan modelnya. Ada orang-orang yang menunggu di debat baru dia menerima kebenaran. Andai sampai pada tingkat itu, kata Allah Subhanahu wa taala, wajadilhum, debatlah mereka, tapi ingat,
Di akhir ayat apa kata Allah? Wajadilhum billati hiya ahsan.